Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Teman-teman, Bunda doakan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mari kita simak pembelajaran berikut kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi wassalam. Nabi Yusuf alaihi wassalam bermimpi. Nabi Yusuf alaihi wassalam adalah putra ketujuh dari 12 putra putri Nabi Yakub alaihi wassalam. Nabi Yusuf alaihi wassalam mempunyai adik kandung yang bernama Benyamin, dan 10 saudara lainnya berbeda ibu. Ibu kandung Nabi Yusuf alaihi wassalam bernama Rahel. Rahel meninggal saat Nabi Yusuf berusia 2 tahun. Nabi Yusuf alaihi wassalam mendapatkan kedudukan yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf alaihi wassalam juga mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni rupa yang bagus, paras yang tampan, dan tubuh yang tegap. Begitu juga ayahnya sangat dekat dengan Nabi Yusuf alaihi wassalam setelah ibu kandungnya meninggal. Dengan kedekatan dan keadaan itu menimbulkan rasa jengkel dan cemburu dari 10 saudaranya terhadap ayahnya dan iri terhadap Yusuf. Mereka mulai tidak menyukai Yusuf. Mereka berencana membuang Yusuf ke sumur. Pada suatu malam, ketika 10 saudaranya hendak berencana membuang Yusuf, Nabi Yusuf alaihi wassalam tertidur dan bermimpi dikelilingi adanya 11 bintang, matahari, dan bulan, semua bersujud kepadanya. Lalu Nabi Yusuf alaihi wassalam menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Kemudian Yakub berkata, "Jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakanmu." Dengan mimpi itu, ayahnya memiliki firasat bahwa Yusuf akan mendapatkan karunia besar dari Allah SWT, yakni kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Nabi Yusuf alaihi wassalam diajak pergi bermain untuk dicelakai. Saudara-saudara Yusuf menghadap Yakub dan meminta izin untuk mengajak Yusuf bermain di hutan. Yakub berkata, "Jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala, dia masih kecil." Saudara-saudara Yusuf meyakinkan ayahnya untuk memberi izin membawa Yusuf bermain, hingga akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Sesampainya di hutan, saudara-saudara Yusuf merencanakan untuk membunuh Yusuf. Salah satu kakak Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Kemudian Yusuf dibawa ke hutan mendekati sumur, tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur. Kemudian saudara-saudara Yusuf pulang dan berkata kepada ayah mereka, "Wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah. Lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala." Mereka pun menunjukkan bekas baju Yusuf yang berlumuran darah, yakni darah palsu. Kemudian ayahnya berkata, "Sebenarnya hanya
yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Ketika Yusuf sedang berada di dalam sumur, seorang diri diliputi oleh kegelapan dan kesunyian dan mencekam. Nabi Yusuf alaihi wasallam diselamatkan oleh saudagar. Tidak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur itu untuk mengambil air. Yusuf berteriak minta tolong. Kemudian saudagar menurunkan timba dan Yusuf ikut ditarik dari atas. Saudagar itu berencana untuk menjual Yusuf sebagai budak dengan berkata, "Oh, ini ada seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagang." Sesampainya di pasar, Yusuf dijual. Yusuf dibeli oleh seorang pejabat Mesir yang bernama Futifar. Futifar meminta kepada istrinya, Zulaikha, agar memperlakukan Yusuf dengan baik hingga Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang cerdas. Sampai suatu ketika Zulaikha tertarik dengan Yusuf dan menggodanya untuk melakukan perbuatan yang dilarang agama, yakni yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman yang kuat dan hati yang teguh, Yusuf tidak tergoda dengan rayuan Zulaikha, sehingga membuat Zulaikha marah dan memenjarakan Yusuf. Nabi Yusuf alaihi wasallam di dalam penjara. Nabi Yusuf alaihi wasallam dimasukkan ke dalam penjara bukan karena ia telah melakukan kesalahan ataupun kejahatan, tetapi karena sewenang-wenang penguasa yang memenjarakannya untuk menutupi dosanya sendiri. Di dalam penjara, Yusuf alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menjalani ujian hidup. Ketika di dalam penjara, Yusuf alaihi wasallam sempat menafsirkan mimpi rekannya atau temannya di dalam penjara itu, dan tafsir mimpinya ternyata menjadi kenyataan. Setelah menafsirkan mimpi temannya di penjara, Nabi Yusuf alaihi wasallam mulai dikenal dengan tafsir mimpinya yang tepat. Mimpi raja. Nabi Yusuf alaihi wasallam diundang datang ke kerajaan untuk menafsirkan mimpi raja. Mimpi raja. Raja melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Nabi Yusuf alaihi wasallam menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tanggainya kecuali sedikit untuk dimakan." Nabi Yusuf alaihi wasallam melanjutkan dengan menafsirkan bahwa kerajaan akan dilanda musim kemarau 7 tahun. Sang raja disarankan untuk mengumpulkan bahan makanan selama 7 tahun sebelumnya, karena pada saat itu adalah masa kesuburan di negeri itu. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian, masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur. Raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian Raja Mesir membebaskan Yusuf dari penjara dan mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara, yakni urusan pangan, yang berkedudukan sebagai bendahara kerajaan.
Raja juga menikahkan Yusuf dengan Zulaikha karena suaminya Potifar meninggal dunia. Nabi Yusuf alaihi wasallam bertemu saudara-saudaranya. Tafsir mimpi Nabi Yusuf alaihi wasallam menjadi kenyataan. Datanglah musim kemarau selama 7 tahun, sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Yusuf alaihi wasallam. Banyak negeri yang kekurangan makanan. Banyak orang dari luar Mesir yang datang ke Mesir meminta bahan makanan. Dan ada rombongan yang ternyata saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi wasallam yang dulu mencelakainya. Nabi Yusuf alaihi wasallam mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenal Nabi Yusuf alaihi wasallam. Nabi Yusuf alaihi wasallam mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarganya. Mereka menjelaskan semuanya. Nabi Yusuf alaihi wasallam bertanya, "Kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Benyamin itu tidak ikut ke sini? Untuk besok bawalah dia, atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini." Benyamin datang ke istana atas perintah Nabi Yusuf alaihi wasallam. Ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah, menceritakan kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Benyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Sang ayah khawatir dengan kejadian yang pernah menimpa Nabi Yusuf alaihi wasallam akan terulang kembali. Namun karena persoalan makanan yang sangat penting, akhirnya Benyamin diizinkan untuk ikut. Nabi Yakub alaihi wasallam kini sudah tua dan kehilangan penglihatannya karena sering bersedih dan menangis mengingat nasib Yusuf alaihi wasallam. Putra Nabi Yakub alaihi wasallam ini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Benyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf secara diam-diam menghampiri Benyamin dan membisikinya, "Wahai Benyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan, dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah." Yusuf kemudian secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Benyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala dan mencegat semua kafilah. Apa yang terjadi, teman-teman? Saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala itu di dalam karung Benyamin. Benyamin pun ditahan dan saudaranya yang lain dipersilahkan pulang. Saudara-saudara Yusuf kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Benyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa dan berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan Benyamin, dan jangan kamu berputus asa." Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi wasallam menyadari kesalahan. Setelah mengambil makanan berikutnya, Yusuf alaihi wasallam mempertemukan Benyamin dengan saudara-saudaranya. Yusuf berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang kalian lakukan kepada saudara-saudara kalian sendiri, Benyamin dan Yusuf?" Mereka sangat terkejut dan berkata, "Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf alaihi wasallam menjawab, "Benar, saya Yusuf." Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka membuang Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah Maha Penyayang. Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Yusuf alaihi wasallam kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya, sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Nabi Yusuf alaihi wasallam bersatu kembali dengan keluarganya. Sebelum sampai ke rumah, saudara-saudara Yusuf, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah ketika mereka tiba, jubah Yusuf diusapkan ke wajahnya, dan muncullah kegembiraan di hati ayahnya. Penglihatan ayahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah pulih kembali. Saudara-saudara Yusuf alaihi wasallam dan ayahnya berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihi wasallam menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Yusuf alaihi wasallam diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf alaihi wasallam menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil. Dulu melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali." Teman-teman, sekarang silakan mengerjakan latihan soal pada buku modul. Semoga berhasil teman-teman.